Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mandiri Jaya Teknik ya. Oke, di kesempatan kali ini Mandiri Jaya Teknik mau membahas perihal heater atau pemanas dalam kulkas 2 pintu ya. Untuk kali ini judulnya masih perihal kulkas 2 pintu. Ini juga bisa menyebabkan kerusakan heater ini bisa menyebabkan kulkas yang bagian atas dingin, bawah tidak dingin. Dan untuk membuat es batu, untuk membekukan daging atau yang lainnya tidak bisa. Nah, ini salah satu penyebabnya heater rusak. Kalau kemarin kita bahas permasalahan yaitu fuse dingin. Nah, ini kelanjutan yang kemarin ya. Jadi kalau fuse dingin sudah kita ganti terus tetap saja masih bermasalah seperti itu, ini kemudian kita cek untuk heaternya. Dan untuk heater ini sebenarnya ada beberapa ya. Ada ini yang saya pegang ini adalah heater kaca. Ini dia. Nah, dan ini juga heater, ini heater pemanas. Ini biasanya dipakai di kulkas LG, Samsung biasanya pakai seperti ini. Nah, bedanya apa? Nah, sebenarnya ada satu lagi heater yang dia terbuat dari aluminium foil ya, dengan kumparan ada lilit kabel zigzag seperti ini, tapi dia terlapisi aluminium foil. Itu juga ada, tapi saya cuma ada untuk contoh kali ini ada dua, yaitu heater yang ini sama yang heater yang kaca. Yang umum dipakai yaitu heater kaca untuk kulkas-kulkas yang umum dipakai. Nah, kita bahas di heater kaca dulu. Nah, heater kaca ini untuk kita mengecek kerusakannya ini sangat mudah. Tinggal kita lihat, biasanya umumnya dia pecah. Kalau sudah rusak umumnya dia pecah dan ketika defrost dia tidak bisa memanaskan mengencerkan bunga es yang ada di evap. Bisa juga dia putus. Ini di dalamnya ini ada lilitan, bisa kita buka. Oh, nah seperti ini nih ya, ini enggak kelihatan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini biasanya putus. Nah, ini bisa kita cek dengan menggunakan tester atau tang ampere. Nih, dengan kabel ujung sini dan ujung sini. Kalau dia masih nyambung, tandanya heater ini masih oke, masih bagus. Atau kita coba langsung menggunakan kita ke arus listrik 220 ya. Nggak perlu lama-lama, kita sebentar aja, cukup sekitar 3 atau 4 detik nanti dia udah kerasa panas. Kerasa hangat berarti itu dia masih normal. Nah, untuk heater yang ini ini dia letaknya, nah kalau ini letaknya dia di bawah, persis di bawah evaporator. Nanti kita ke lokasi ininya, evapnya ya, nanti bisa tahu heater ini lokasinya di mana. Nah, kalau yang heater ini dia melilit mengikuti evaporator. Jadi bentuk evaporatornya seperti ini, dia mengikuti bentuk evaporator ini ya. Jadi posisinya dia evaporatornya di dalam seperti ini, dia ngelilit di luar. Tinggal kawan-kawan kalau bingung yang mana, kayaknya sekilas sama, mohon maaf, sekilas sama dengan evaporator. Diurut aja kabelnya ini. Kalau yang ada kabelnya ini berarti dia heater. Nah, biasanya kerusakan dia nggak mati total, tapi dia panasnya lama, terus tidak full panasnya, tidak merata. Nah, kerusakan heater ini biasanya seperti itu. Sama, kita lihat dulu, kita tinggal colokin langsung ke colokan, tapi kita lihat dulu diagram di sininya. Ini yang kalau 240 volt dia langsung ke tegangan arus 220 bisa.
tapi ada juga yang tegangan 100, kalau nggak 110 ya. Itu karena dia kulkas itu menggunakan sistem inverter, dia menggunakan 110. Kita lihat diagramnya ini dulu ya. Ini dia, kita lihat tegangan arus yang masuknya ini dulu. Nah ini kalau 110 jangan dimasukin ke colokin langsung, karena kan bisa jadi nanti akan konslet. Kalau ini memang 240, dia memang diperuntukkan untuk tegangan arus langsung 220 ya. Nah, tadi tempatnya dia menempel pada evaporator mengikuti. Nah ada juga, kalau saya pernah nemuin kulkas LG, dia udah memakai heater ini dan ada tambahan lagi heater apa itu namanya, aluminium foil ya, seperti itu. Nah untuk tempat heaternya sendiri yaitu heater kaca ini ya, ini dia posisinya di bawah ini. Kita harus angkat evap seperti ini ya. Ini harus pelan-pelan kita ngangkatnya, jangan sampai patah ya. Biasanya patahnya di sini nanti dia kalau kita asal ngangkat ya. Seperti ini kita angkat. Nah posisinya dia di bawah ini, di bawah sini tepat. Ini ada tempat untuk menaruh heaternya. Nah kalau heater yang ini dia biasanya ngikutin lilitan ini, ngikutin lajur pipa evap ini, tapi dia posisinya di luar sini, di sini. Nah jangan salah nanti, karena bentuknya sama, nanti salah ambil ya, tapi enggak, dia kalau yang evapnya posisi di dalam, kalau heaternya posisi di luar. Ke bawah, balik lagi ke atas, sama. Yang penting diurut aja yang ada kabelnya seperti ini. Nah ini seperti itu. Nah kalau untuk mencoba heater ini tanpa melepas heater, tanpa melepasnya, itu caranya gimana? Nah gampang. Kalau kita mau melepas heater, mencoba heater ini ya, ini tinggal kita lepas kabel ini dulu, kabel apa namanya, kabel fuse dingin ini kita lepas. Nah kita sambungkan ya, ini contoh ya, ini contohnya sebenarnya harus dilepas. Ini kita sambungkan jadi satu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah kemudian sebentar. Nah kemudian kita ke bagian belakang ini ya, kulkas ya, kita ambil timernya dulu non apa. Nah kalau umumnya sih apa namanya, filternya itu ada di belakang, ada juga di bagian dalam yang bawah. Nah ini dia, ini apa namanya, timernya. Nah caranya untuk mengetes, nah ntar kita lepas dulu, ini kita lepas. Sebenarnya kita lepas nggak apa-apa, tapi ini biar jelas, biar enak, biar kelihatan. Nah ini dia, ini ya, ini bentar. Nah kita menggunakan obeng bin kecil ini atau test pen ya. Nah ini dia, ini kita putar berlawanan ini ya dengan jarum jam ya, jadi ke kiri. Kalau jarum jam ke kanan, ini ke kiri. Putar, klik 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 klik. Nah, sampai bunyi cetik gitu dia. Nanti satu kali putaran dia, ini posisi di lurus ini kan ada, ini udah hancur sih ini ya, udah hancur. Biasanya dia ada kayak buat obeng minnya gitu. Kita puter, aduh susah, bentar ya, kan ada yang
pegangin kamera. Nah ini dia, ini kita putar ya. Nah dengerin suaranya ya. Nah kalau cetak itu berarti dia posisi defrost. Posisi defrost ini posisi arus listrik mengaliri ke heater, jadi nanti heater dia aktif, dia heater arus lari ke heater, heater harusnya panas. Nah ini kita putar lagi ya biar kedengar suaranya. Nah ini dia proses arus listrik lari ke kompresor. Nah selama satu putaran ini dia ngalirin arus ke kompresor. Nah kemudian untuk ketika ini posisi di atas jajar dengan ini, dia mengaliri heater. Dengar ya suaranya ya, suaranya karena suaranya beda, agak cetak gitu ya. Nih dengerin. Nah itu. Nah setelah itu bisa langsung dicolokin listriknya. Ini kita kembaliin lagi, enggak masalah, nanti dia bisa ini tanpa kita putar, dia bisa langsung ke mode kompresor. Oke. Nah kita kembali ke sini ya. Jadi setelah timer tadi kita putar, ini kita jadiin satu, ini kita jadiin satu ya, antara kabel dua ini, kabel yang ke fuse dingin ini kita jadiin satu. Nah setelah itu kita colokin, tinggal kita tunggu. Itu nggak nyampe beberapa, nggak nyampe lama, kita cukup sekitar 5 detik atau 10 detik. Nanti kawan-kawan tangannya masukin. Nah ini kan nanti ada tutupnya ini dia. Nah ada tutup seperti ini. Nah seperti ini. Nah ini posisi ini di atasnya. Nah, nanti kawan-kawan pegang ini aja. Kawan-kawan pegang ini, dia panas atau tidak. Kalau panas berarti dia normal gitu ya. Ini kenapa kita apa namanya harus jadiin satu, karena cara kerja dari fuse ini, fuse dingin ini, dia akan putus, tidak nyambung pada saat cara kerja dari fuse dingin ini. Dia ketika kondisi tidak ada bunga seperti ini, dia akan putus, tidak nyambung ya. Nah ketika apa namanya dia akan kalau udah ada bunga es di sini, nanti ada bunga es, dia akan nyambung gitu ya. Dan ketika nyambung itu posisi defrost, ketika dia nyambung dia akan menghidupkan heater. Ini dia heaternya, heater akan panas, bunga es ini akan meleleh. Nah dengan otomatis bunga es yang ada di sini juga akan meleleh, dan ini tidak ada bunga es lagi, dia akan mutus. Setelah ini mutus, timer yang di belakang tadi dalam posisi defrost dia akan berputar karena terkena arus yang dari sini terputus ya. Gitu ya. Untuk diagramnya nanti bisa kita bagikan cara kerjanya. Ini kita bahas cara kerjanya yang simpel dulu, nanti kita sesuai dengan diagramnya, nanti kita bagiin videonya ya. Dengan intinya, ketika heater ini mati, bunga es ini tidak dapat cair. Nah ketika tidak dapat cair, ini nanti akan ngeblok terus menerus, dingin terus, kemudian lubang dingin ini tertutup sama bunga es. Nah bagian bawah dengan otomatis dia dingin, dan lama-lama kemudian kipas ini akan hidup karena mengenai bunga es yang ada di sini yang biasanya bunyi stang gitu. Nah itu dia. Nah inti dari video kali ini, ketika kita sudah ganti yang namanya fuse dingin ini, kulkas 2 pintu kita tetap tidak sembuh permasalahannya, kita bisa cek
kemudian di heater. Ini dia di pemanasnya. Dengan cara itu tadi, kalau mau ngecek, kita sambungkan kabel fuse dingin ini langsung jadi satu. Kemudian kita putar tadi yang namanya timer ke posisi defrost, yaitu ke posisi tegak lurus garisnya. Satu kali putaran berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian nanti dia akan bunyi cetak. Nah, itu posisi lurus, dia posisi defrost. Kemudian kita colokin. Nah, baru kita cek heaternya panas atau tidak. Nah, oke. Untuk video kali ini sekian pembahasan tentang heater. Nanti video selanjutnya kita bahas tentang timer, karena timer juga yang tadi itu yang saya perlihatkan tadi itu bisa juga mempengaruhi kerusakan kulkas itu sendiri ya. Kalau kita sudah ganti fuse dingin, sudah kita cek heater bagus, tapi tetap bermasalah, kemungkinan juga dia ada permasalahan di timer. Nah, untuk video selanjutnya nanti kita bahas tentang timernya. Untuk kali ini sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar. Insya Allah cepat kita balas, kita tanggapi, kita sharing bareng-bareng ya. Dan kalau ada salah kata, salah penjelasan untuk para senior, mohon maaf, mohon dibenarkan, karena saya juga masih belajar. Pasti ada kesalahan, mohon dibenarkan ya. Oke, sekian, terima kasih untuk video kali ini perihal kulkas 2 pintu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.